Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka Injil Tuhan Yesus halaman 49. Perikop 40. Tuhan Yesus memanggil orang Galilea sebagai murid-muridnya. Dari Injil Lukas pasal 5, Matius pasal 4, dan Injil Markus yang tadi kita baca, pasal 1 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genezaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, putra-putra Zebedius yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Janganlah takut, mari ikutlah aku, dan mulai dari sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya pula dua orang bersaudara, Yakobus putra Zebedius dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu bersama ayah mereka Zebedius. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu segera mengikuti dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang kami mau membukakan lubuk jantung kami untuk menerima pemberitaan firman-Mu. Kiranya kami semua dapat Engkau beri hadiah lubuk jantung seperti tanah yang subur, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan ke dalamnya, kami menghasilkan buah pertobatan dan buah Roh Kudus hanya untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Teladanilah Tuhan Yesus, ya, supaya kita dapat memenangkan jiwa. Nah, kalau kita melihat pembacaan kita tadi, itu merupakan versi yang komplit, ya, dari peristiwa yang tadi kita baca dari Injil Markus pasal 1. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa Markus itu merupakan Injil yang ringkas. Dan keterangan dari kesaksian Petrus melalui Markus sekarang
dilengkapi dengan kesaksian Rasul yaitu Matius, ya, bahkan Dr. Lukas. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus sedang berada di satu tempat yang paling istimewa di muka bumi. Kalau kita punya uang, kita harus pergi ke situ. Karena tempat ini merupakan Laut Galilea. Laut, ya, yang kalau kita lihat memiliki beberapa nama. Nah, Laut Galilea ini kalau kita lihat merupakan bagian paling utara, ya, dari tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini adalah tempat di dunia ini satu-satunya tempat yang ada gelarnya dari Tuhan loh. Gelarnya apa? Seperti Indonesia, orang Indonesia memberikan gelar Nusantara. Kalau tanah perjanjian ini Tuhan mengatakan kepada orang Israel, tanah yang berlimpah susu dan madu. Artinya peternakan di daerah ini akan sangat berhasil. Kemudian pertaniannya pun akan paling berhasil di seluruh dunia loh. Kalau kamu mau makan, ya, jeruk yang paling manis adalah dari daerah Israel. Kalau kamu mau makan buah persimmon yang paling manis juga dari daerah ini. Mau makan anggur yang paling bagus juga dari daerah ini. Nah, sekarang kita lihat, ya, ada sebuah danau yang sangat besar disebut Danau Galilea. Dari danau ini mereka mendapatkan air di Sungai Yordan yang mengalir ke Laut Mati. Nah, di samping danau ini ada beberapa kota yang kita kenal dengan kota Korazim, kota Kapernaum, kota Tiberias, dan sebelahnya ada kota Betsaida. Nah, sekarang kita lihat, ya. Danau ini dilihat dari foto satelit, ya. Sangat besar, ya. Ini danau yang kelilingnya ini 55 km. Kemudian lebarnya 12 km, panjangnya 22 km, ini saya bulatkan. Kemudian, ya, total area luasnya 166 km persegi. Dan ini merupakan danau yang paling rendah di permukaan bumi. Berapa meter tuh? 212 meter di bawah permukaan bumi loh. Danau ini loh. Nah, saking besarnya disebut sebagai laut. Kalau kita lihat nama yang pertama itu muncul di kitab yang disebut, ya, kitab Taurat, kitab Bilangan, dan kitab Yosua. Disebut Laut Kineret ini kalau kita lihat, ya. Kenapa namanya Kineret? Karena bentuknya seperti perut gitar. Ya, perut gitar, ya. Kemudian diberi nama Danau Galilea yang tadi kita baca dalam Injil Markus, sedangkan Injil Lukas memberi dia nama Danau Genesaret. Kemudian di sebelah barat dari danau ini ada kota yang bernama Tiberias, yaitu nama kaisar kedua dari kaisar Roma. Kemudian setelah itu daerah ini dikuasai oleh orang Arab, diberi nama, kalau kamu lihat, ya, nama apa itu? Minya. Jadi ada 5 nama, ya, dari danau yang paling bagus di muka bumi ini. Ini pemandangannya, ya, pada saat matahari terbit. Cantik sekali. Danaunya begitu cantik, pantainya juga begitu indah, begitu banyak bunga, begitu banyak burung, sehingga Tuhan Yesus bilang, kalau kamu khawatir, kamu lihat bunga-bunganya dipelihara Tuhan, kamu jangan tak khawatir. Kalau kamu khawatir, kamu lihat burung-burungnya yang banyak di situ, kamu tidak boleh khawatir, karena burung dipelihara Tuhan, bunga dipelihara Tuhan, apalagi kamu, ya, anak-anak Bapak Sorgawi, begitu indah. Nah, ini dibuat lukisan oleh orang yang bernama Rafael, ya. Rafael. Nah, Rafael ini pelukis di barat, ini melukiskan peristiwa bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya menangkap ikan. Ini perahu yang ditemukan di dasar dari Laut Galilea. Seperti ini, ya, perahunya, ya. Cukup besar, ya. Bukan perahu kecil, ya. Ini ada di museum. Kemudian turis sering berkunjung ke situ.
Ini gambar pada tahun 1891. Nah, ini disebut ikan Petrus. Ikan Petrus ya. Seperti gurame begitu ya. Seperti ikan mas, dan saya pernah ke sana tahun 2004 mencicipi ini ya, ikan disebut ikan Santo Petrus. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, boleh dipinggirkan. Nah, kenapa tadi secara panjang lebar kita belajar tentang daerah yang bernama Galilea? Karena kalau kita simak di dalam Injil Tuhan Yesus itu ya melakukan pelayanan secara berkeliling di daerah Galilea. Kalau kamu lihat di halaman 7 Injil Tuhan Yesus, silakan dibuka. Penginjilan keliling yang pertama, di mana Tuhan Yesus memanggil orang-orang Galilea sebagai murid-muridnya yang tadi kita sudah baca. Kemudian pindah lagi ke halaman 8, perikop 55, penginjilan keliling kedua juga di daerah Galilea. Kemudian yang ketiga di halaman 10, perikop 79, Yesus ditorak kedua kali di Genesaret, itu penginjilan keliling ketiga di daerah Galilea. Kalau kita lihat daerah Palestina memang dibagi menjadi daerah Galilea, daerah Perea di sini, dan daerah Yudea, daerah Samaria. Ada 4 daerah ya, jangan lupa ya, Galilea, kemudian Samaria, Perea, dan Yudea. Nah, pelajaran kita pada petang hari ini, teladanilah Tuhan Yesus supaya kita dapat memenangkan jiwa. Nah, tadi kita sudah membaca bagaimana Tuhan Yesus itu kemanapun dia pergi, selalu diikuti oleh banyak orang. Tidak pernah di dunia ini orang yang mengikuti seseorang sebanyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita ikut Yesus, apapun problem kita pasti selesai. Kalau lapar, Tuhan Yesus kasih makan. Kalau sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan bahkan orang mati Tuhan Yesus bangkitkan. Jadi tidak ada ya kesulitan manusia yang tidak bisa diatasi Tuhan Yesus. Dengan demikian kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu begitu banyak orang mengikuti Yesus. Dan pada saat Yesus ya sedang menuju ke tepi pantai, tujuannya ada 2. Kalau kita lihat tadi, yang pertama-tama mengajar orang-orang banyak. Karena orang begitu banyak mengelilingi Tuhan Yesus, dia tidak bisa mengajar dari daratan. Akhirnya pada pagi hari dia meminjam satu perahu, yaitu perahunya Simon Petrus, dan dia berada di perahu mengajarkan firman Tuhan, dan orang-orang banyak di tepi pantai itu mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan ajaran Tuhan Yesus seperti yang saya katakan tadi, itu berbicara tentang banyak hal juga dikaitkan dengan alam sekitar di tempat dia mengajar. Seperti dia mengatakan, lihatlah burung, lihatlah bunga, dan sebagainya. Jadi selesai Yesus mengajar, kita belajar yang pertama, dia memberikan ajakan ya kepada 2 orang nelayan, yaitu Petrus dan Andreas, untuk menjadi muridnya. Nah, kenapa Tuhan Yesus perlu mengajak orang menjadi muridnya? Karena Tuhan Yesus hanya melayani di muka bumi 3,5 tahun. Setelah itu dia kembali ke sorga, dan para murid-muridnya inilah yang meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus mengajak para murid, dia bukan sembarang mengajak mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka loh. Seperti sekarang, kalau kita punya pekerjaan yang mapan, tiba-tiba ada orang datang kepada kita, ayo tinggalkan pekerjaanmu, ikut saya akan memberikan kamu pekerjaan yang lebih baik. Kamu akan bertanya-tanya, betul nggak ini ajakannya? Tetapi Tuhan Yesus bukan sekedar mengajak, dia mendemonstrasikan bahwa dia adalah Tuhan yang mengajak. Seandainya pada saat ini ya Presiden Jokowi datang ke Pontianak mengajak kalian menjadi pembantunya, kira-kira kalian mau nggak? Pasti mau dong, menjadi pembantu presiden kok. Jadi Yesus ya waktu dia mengajar, dia dikenal sebagai guru,
Ya, waktu selesai dia mengajar, dia meminjam perahu, tidak pernah dia mengecewakan atau merugikan orang yang dia pinjami barangnya. Petrus sudah diberi kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan Yesus. Dan setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Petrus, perahu kamu itu, coba kamu tengahkan sedikit ya dari Laut Galilea ini. Dan setelah tengahkan perahumu itu, kamu tebarkan jalamu. Dan kamu pasti menangkap ikan. Nah, Tuhan Yesus itu terkenal sebagai tukang kayu. Tahu apa dia tentang ikan sebagai manusia. Tetapi jangan lupa, dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi loh. Kalau sekarang kamu lihat nelayan ya, nelayan tradisional, dia pasti ya tidak punya alat yang canggih untuk mendeteksi di mana ada posisi ikan. Jadi dia pergi ke laut, dia memancing. Ya untung-untung ada ikan. Tetapi dengan teknologi satelit zaman sekarang, dengan sonar-sonar yang ada, nelayan profesional dia tahu di mana ada ikan-ikan itu sedang menumpuk. Jadi dia pergi ke tempat yang banyak ikannya. Itu nelayan zaman sekarang loh, dengan alat-alat yang canggih. Dan Petrus mengatakan kepada Yesus, sudah 1 malaman kami nelayan profesional menangkap ikan dengan sekuat tenaga. Tetapi tidak ada tangkapan kami. Dan Yesus dipanggil sebagai guru, ya, rabi, guruku loh. Kamu memang betul mengajar firman pada orang seperti orang-orang yang lain. Tetapi Petrus diberi iman loh. Karena engkau yang menyuruh, maka aku akan menebarkan jalaku juga. Nah, di situ ada sedikit ya kata aku akan menebarkan jalaku juga. Jadi setelah dia tebarkan jala, apa yang terjadi? Nah, Dr. To yang pernah berkhotbah dari mimbar ini, dia berkata begini loh. Kenapa Petrus nelayan profesional semalam-malaman menangkap ikan tidak mendapat apa-apa? Dr. To bilang loh, pada malam itu Tuhan Yesus yang memiliki ikan perintahkan ikan. Tidak boleh ada satu ikan pun masuk ke jalannya Petrus dan kawan-kawan. Sehingga tangkapan mereka kosong. Jadi pada saat siang hari, itu ikan itu lagi di bawah dari danau atau laut. Nggak mungkin dia akan menabrak jala kan? Karena siang hari kan panas, mereka akan ada di bawah. Kalau malam hari kan suhunya dingin, mereka naik ke atas untuk mencari makanan. Jadi ini melawan hukum alam. Dan Tuhan Yesus perintahkan kepada semua ikan yang ada di Laut Galilea. Sekarang ada perlombaan, ya, bukan MotoGP seperti yang ada, ya, yang diadakan oleh pemerintah Indonesia, yang katanya penontonnya bisa 100.000 orang. Tabrak itu jalannya Petrus, semuanya menabrak jalan Petrus dan jalannya itu koyak. Jadi saya percaya ya, selama dia menjadi nelayan, nggak pernah kejadian seperti itu loh. Karena ini mujizat. Jadi begitu ikannya banyak sekali, dan tidak mungkin satu perahunya Petrus bisa menghandle. Dan dia memanggil kawannya, perahu yang ada di sana, miliknya Simon Petrus, kawannya bernama Yakobus dan Yohanes, datang membantu. Dan peristiwa itu kalau kita lihat ya, 2 perahu diisi dengan ikan, penuh, jalannya koyak, dan perahunya hampir tenggelam. Tadi kamu lihat kan perahunya besar atau kecil? Bukan perahu kecil kan? Begitu banyak ikan yang mereka tangkap. Akhirnya Petrus memanggil Yesus dengan panggilan yang berbeda tadi ya. Apa panggilannya? Waktu kita membaca. Pertama dia memanggil dia sebagai apa? Guru. Sekarang dia memanggil dia sebagai apa? Halaman 50. Ayat 8. Dari Injil Matius 4. Tuhan. Berbeda panggilannya ya. Tadi dia panggil dia guru loh. Yesus bukan hanya sekedar guru, tapi Yesus adalah Tuhan. Pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Jadi ajakan Yesus untuk para murid ya, datang kepadanya bukan sekedar ajakan, tapi ada demonstrasi ya, kemahakuasaannya. Sehingga ajakan Yesus itu tidak dapat ditolak. Karena memang Tuhan Yesus sudah tentukan
dia akan memiliki 12 murid yang satu persatu dia ajak untuk menjadi murid-muridnya. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 10, Petrus, saudaranya Andreas, Yakobus, kemudian ada Yohanes, ada Philip, ada Bartolomeus, ada Thomas, ada Matius, ya. Kemudian ada Yakobus, ada Thaddeus, yang terakhir ada Simon orang Zelot, dan ada Yudas Iskariot. Lengkap 12 orang. Dia panggil satu persatu, dan sekarang kita melihat dia memanggil 4 murid, yang nanti 3 di antaranya merupakan orang-orang yang paling dekat dengan Yesus tuh, menjadi inner cycle-nya Tuhan Yesus. Jadi pelajaran yang pertama, ajakan Yesus disertai demonstrasi. Penting ya? Jadi dalam hidup kita juga begitu ya. Yesus ya menunjukkan kemahakuasaannya untuk hidup kita, dan dia mengajak kita, dan ajakannya tidak bisa ditolak. Nah, dulu saya pernah bekerja menjual produk. Nah, produk ini kalau saya hanya letakkan ya di etalase toko, nggak mungkin orang membeli produk ini. Tak mungkin. Tetapi kami ya melatih orang mendemonstrasikan fungsi dari produk ini, dan kami berani menyewa seperti di Mega Mall ya, satu counter yang istimewa dan harganya mahal, dan kita merekrut ya sales demonstrator, namanya sales demonstrator, untuk mendemonstrasikan fungsi dari alat ini, sehingga waktu orang melihat kegunaan dari alat ini dan di kantong mereka ada uang, katakanlah 10.000, mereka langsung beli, dan satu hari bisa menjual beratus-ratus unit. Kalau diletakkan di etalase nggak ada yang mau beli. Paham? Yesus bukan hanya sekedar mengajak kita loh menjadi percaya pada dia, tapi dia demonstrasikan pada hidup kamu. Dia bisa melakukan perbuatan ajaib. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak kamu mengalami dalam hidup ini bagaimana Tuhan Yesus membantu kamu ya, seperti dia membantu Petrus? Karena Yesus itu bukan hanya guru yang mengajar, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Ini yang pertama. Ajakan Yesus tidak bisa ditolak oleh Petrus, Andreas, oleh Yakobus, oleh Yohanes. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, dan kamu ya tahu itu adalah promosi. Mereka dari penjala ikan, Yesus katakan, mulai dari sekarang aku akan menjadikan kalian semua loh penjala manusia. Tadi saya katakan ya, di mana ada ikan kita nggak tahu, tapi ada satelit yang bisa memberitahu, dan Tuhan bisa memimpin langkah kita ke tempat orang-orang yang mau mendengarkan Injil. Waktu kita kabarkan Yesus, mereka percaya Yesus. Teladanilah Yesus dan menangkan jiwa. Itu yang pertama, ajakan Yesus disertai demonstrasi. Yang kedua, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengajak, dia perlu mengajar. Dia mengajar 12 muridnya selama 3,5 tahun. Bagaimana cara dia mengajar? Dia mempraktekkan di depan muridnya bagaimana mengabarkan Injil. Dia mempraktekkan kepada murid-muridnya bagaimana melakukan mujizat. Dan dia berjalan kaki. Kalau kita lihat ya, seluruh tanah Palestina ini sudah dijelajahi oleh Tuhan Yesus loh. Karena wilayah Tuhan Yesus melayani adalah tanah Palestina ini. Dia mengajar mereka selama 3,5 tahun supaya mereka hanya konsentrasi melayani di tanah perjanjian ini. Dan kita bersyukur pada Tuhan, ajaran Tuhan Yesus bisa diserap oleh semua muridnya kecuali Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Jadi sekarang ajakan itu juga kepada kita yang duduk di ruangan ini pada saat ini dan yang menyaksikan melalui media elektronik. Kalau kamu sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengajak kamu percaya pada dia, dia ingin kita mengikuti teladan dia, memenangkan jiwa. Membawa orang yang belum kenal Yesus supaya dia kenal Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan di antara kalian bisa mengajak kawan-kawan untuk datang berkebaktian. Kakak mengajak adik. Ya kan? Seperti anak kecil mengajak anak kecil itu bagus. Teman mengajak teman, bagus. Jadi kita perlu mengajak seperti Tuhan Yesus mengajak, mengundang ya.
nelayan-nelayan ini untuk menjadi pengabar-pengabar Injil. Dan Yesus mengajarkan mereka, dan ajaran Tuhan Yesus itu diterima loh oleh nelayan loh. Kamu jangan bilang, oh saya agak susah belajar ya. Saya ini otaknya, IQ-nya nggak terlalu tinggi. Tetapi kamu lihat Petrus dan kawan-kawan itu secara akademis mereka tidak punya gelar S1, S2, S3. Ya, mereka taunya pegang jala kan. Tapi karena mereka mengikuti Yesus. Dan mereka diajar oleh Tuhan Yesus, setelah itu disertai Roh Kudus sehingga mereka menjadi murid yang paling baik di muka dunia ini. Kenapa paling baik? Karena apa yang Yesus ingin ajarkan kepada semua manusia sudah mereka tulis dalam bentuk Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes yang ada di tengah-tengah kita. Jadi yang pertama, ajakan Yesus. Yang kedua, jangan lupa ya, menjadi orang yang meneladani Yesus harus ya ajaran Yesus kita terima. Jadi malam ini, apakah kita punya semangat ya belajar tentang Tuhan Yesus? Bagaimana caranya belajar tentang Tuhan Yesus? Di tangan kita sudah ada Injilnya. Kita bisa membacanya. Kita bisa mengamininya. Dan kita juga bisa berdoa. Ya Tuhan, saya mau hidup aku, Engkau pakai seperti Petrus dan kawan-kawan. Jadi selama 3,5 tahun mereka belajar dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, mereka setelah belajar, mereka diamanatkan. Untuk apa ya? Menjadi penjala jiwa. Menjadi penjala manusia. Itu tadi saya katakan adalah promosi. Tidak ada pekerjaan di dunia ini yang lebih penting daripada penjala jiwa, penjala manusia. Karena untuk bisa memenangkan jiwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini, ketika Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dipanggil oleh Yesus, mereka harus meninggalkan segala sesuatu. Bahkan dikatakan di sini, Yakobus dan Yohanes itu bukan orang yang tidak punya uang loh. Karena bapak mereka disebut Zebedius, bukan hanya nelayan biasa, tapi nelayan yang mempunyai pegawai. Jadi Yakobus dan Yohanes itu orang yang cukup punya uang. Dan mereka meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan ayahnya loh, untuk mengikuti Yesus. Berapa tahun ya mengikuti Yesus ya? Selama-lamanya. Tidak mungkin ya kita dipanggil Tuhan Yesus mengikuti dia hanya 1-2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tidak lagi. Tidak. Jadi mereka mengikut Yesus sampai habis usia mereka di muka bumi ini. Dan kalau kita lihat apakah Tuhan Yesus ya berkata kepada mereka, kamu akan kujadikan penjala manusia, terbukti atau tidak? Tadi kita melihat bahwa jala ya dari Petrus itu koyak. Nah, kapan Petrus itu Tuhan pakai untuk menjala manusia? Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang sudah kita pelajari di gereja. Dalam Kisah Rasul pasal 2, di hari Pentakosta, ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, Petrus berkhotbah di ibu kota orang Israel, kota Yerusalem, dan ada beberapa ribu orang bertobat. Ya, mari kita baca dalam pasal 2 ayat 41. Ini Petrus berkhotbah dan di situ jiwa-jiwa manusia itu dijala. Orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan Tuhan Yesus lewat Petrus, itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi bukan janji kosong dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil ya, para murid untuk menjala manusia, betul-betul ya, yang percaya karena pelayanan Petrus dan kawan-kawan itu tidak sedikit. Nah, 3.000 orang itu tidak sedikit. Dan mereka bisa percaya Yesus karena Petrus, kalau kita melihat dari ayat 14 ya,
sampai ayat yang ke-40 itu berkhotbah dengan panjang lebar. Jadi yang pertama, ajakan Tuhan Yesus disertai demonstrasi. Datanglah kemari dan ikutlah aku selama 3,5 tahun. Setelah itu Tuhan Yesus bukan hanya mengajak, dia mengajar, dia sekarang mengamanatkan mereka. Dan pada saat Yesus mengamanatkan mereka, pelayanan Petrus dan kawan-kawan bukan hanya nanti ya berkisar di daerah ini, tetapi nanti kita melihat ya bersama Rasul Paulus, mereka menjala manusia sampai kemana? Seluruh tempat yang ada manusia. Paham kan? Kalau kita mau mancing ikan pasti kita ke sungai, kita ke laut, tetapi manusia ada di mana? Ada di Pontianak, ada di Kuburaya, ada di Kabupaten Sintang, ada di Jakarta, ada di Irian, ada di Aceh. Jadi semua tempat loh harus kita jelajahi karena manusia-manusia ada di situ. Jadi bukan hanya terbatas ya di tempat ini saja kita memberitahukan orang tentang Tuhan Yesus. Jadi amanat itu disampaikan, tetapi kalau kita baca ya, dalam perjalanan Rasul Petrus, hidup itu penuh dengan romantika ya. Ada saatnya kita menanjak, ada saatnya kita down. Nah, tetapi Tuhan tahu ya kelemahan kita sebagai manusia. Dia tahu kapan Petrus bisa menjadi orang yang kuat dan kapan Petrus menjadi orang yang lemah. Dan amanat Tuhan Yesus bukan hanya dia amanatkan, tapi dia amankan loh perintahnya. Jadilah sebagai penjala manusia, itu perintah Yesus yang harus terjadi. Bagaimana supaya bisa terjadi? Jadi setiap orang yang pergi menjala jiwa, Tuhan Yesus itu mengamanatkan mereka, bukan hanya mengamanatkan. Mari kita buka di dalam perikop berikutnya, 227 halaman 203. Ya, jadi amanat itu diikuti dengan pengamanan oleh Tuhan Yesus. Jadi setelah Yesus bangkit ya dari kematian, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, dan Petrus kembali ke Galilea. Dan Petrus mengajak kawan-kawannya dalam perikop 227 halaman 203. Dan di situ ada 5 orang yang diketahui namanya bersama-sama ya, Petrus, dia sendiri, Thomas, Didimus, Nathanael, kemudian Yakobus, Yohanes, dan 2 murid yang tidak diketahui namanya. Mereka pergi menangkap ikan bersama Petrus, dan kejadiannya sama. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, tidak ada hasilnya. Kemudian Tuhan Yesus datang pada pagi hari, memerintahkan perintah yang sama, dan dilakukan oleh Petrus. Dan di dalam halaman 204, jalannya Petrus juga mendapatkan tangkapan yang luar biasa. Bahkan di sini ada catatan tambahan dari Injil Yohanes, ada 153 ekor ikan banyaknya. Jadi begitu banyaknya, tetapi di sini ada satu hal yang luar biasa, jalannya tidak koyak. Beda kan? Tadi jalannya koyak, sekarang jalannya tidak koyak. Kenapa disebut jalannya tidak koyak? Karena ini Tuhan Yesus bilang, dulu saya sudah memerintahkan kamu, tinggalkan jala. Jangan lagi menjala ikan untuk dapatkan ikan di Laut Galilea, tapi jalalah manusia. Tapi dia kembali, bukan hanya kembali loh, dia memimpin 6 orang ya, kembali bersama-sama dia menangkap ikan. Ini suatu kemunduran ya untuk timnya Yesus. Coba kamu bayangkan ya, Petrus dan 6 orang lainnya, mereka tidak lagi menjala jiwa. Apa yang akan terjadi dengan misi Yesus di muka bumi ini? Pasti terganggu. Tuhan Yesus tidak mau ada gangguan seperti itu. Dia datang kepada Petrus dan kawan-kawan. Jadi waktu Petrus itu begitu lemah, kenapa? Dia malu kan? Sudah 3 kali menyangkal Yesus tuh. Aku tidak kenal dia. Aku sumpah aku tidak kenal dia. Walaupun anak kecil yang bilang sama Petrus, kamu ini murid Yesus. Dan akhirnya Petrus menangis dengan keras. Dan ayam pun berkokok. Tuhan Yesus berkata, sebelum engkau ya
menyangkal aku 3 kali, ayam akan berkokok 2 kali. Jadi dia malu, ya, karena dia pemimpin dari para rasul kan. Bagaimana nih saya ini sudah berkata, walaupun ya aku ditangkap masuk penjara, walaupun aku mati, aku tetap setia pada Yesus. Tetapi dia 3 kali menyangkal Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus datang kepada dia. Dan Tuhan Yesus bertanya pada dia, apakah engkau Petrus mengasihi aku melebihi semua ini? Ini pertanyaan yang sama loh. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada handphonemu ini? Kan? Ada orang ya, kalau tak ada handphone, dia bagaimana? Nggak bisa hidup. Ya kan? Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada perahu ini, ikan ini? Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Terus Yesus mengatakan apa? Gembalakanlah domba-domba kecilku. Tuhan Yesus bukan hanya bertanya sekali loh, kedua kali pertanyaan yang sama. Apakah engkau Simon, anak Yohanes? Apakah engkau mengasihi aku melebihi semuanya ini? Petrus ditanya kedua kali, dia jadi sedih. Dia mengatakan, Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah lagi yang sama. Gembalakanlah domba-domba besarku. Ya. Tadi yang kecil ya, harus Petrus gembalakan, sekarang yang besar. Untuk ketiga kalinya. Tuhan Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama, apakah engkau Simon, putra Yohanes, engkau mengasihi aku melebihi semua ini? Dan Petrus juga menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Apa itu gembala? Gembala adalah orang yang berani mati untuk dombanya loh. Di gereja kan, Tuhan beri gereja apa? Gembala kan? Apa itu gembala? Gembala itu berani mati untuk domba-dombanya. Kenapa begitu? Walaupun pandemi, gembala tetap harus melayani. Gembala nggak sembunyi. Oh pandemi ya, kita nggak lagi melayani. Enggak. Jadi kita bersyukur ya, bahwa gembala agung kita Tuhan Yesus, karena dia melayani, dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi Petrus juga begitu. Akhirnya Petrus, dia diberi kesempatan untuk mati untuk Tuhan Yesus. Ketika dia ditangkap di kota Roma, menurut sejarah gereja, dia mau disalib oleh kaum Roma. Karena dia orang Yahudi, boleh disalib. Kalau Paulus orang bukan Yahudi, nah maksudnya dia warga negara Roma, walaupun dia Yahudi, nggak boleh disalib. Paulus itu dihukum mati dengan pancung. Nah, kalau disalib itu kan tindakan yang sangat menghinakan. Ya, orangnya ditelanjangi, ya disalib di tempat yang ramai, dan orang menjadikan orang yang disalib itu sebagai tontonan. Ya, masyarakat Roma tuh orang gila loh di dunia ini pada saat itu loh. Kenapa gila? Seperti zaman sekarang orang gila. Gila apa? Internet. Di YouTube tuh tontonan apa saja orang bisa nonton sesuai dengan keinginannya. Sangat gila dunia zaman sekarang, seperti zamannya Roma. Mereka zaman Roma suka nonton apa? Orang mati, pertandingan gladiator. Manusia diadu dengan singa, manusia diadu dengan manusia. Sadis tuh. Dan tontonan mereka yang paling menyenangkan melihat orang disalib. Seperti Yesus yang disalib. Petrus ini disalib, tapi dia mengatakan kepada orang yang menyalibkan dia, aku tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Salibkanlah aku dengan terbalik. Itulah Rasul Petrus. Ya. Di mana dia diajak oleh Yesus untuk meninggalkan segala sesuatu. Dan mengikut Yesus dengan demonstrasi. Saya berdoa dalam hidup kita, Tuhan berbuat sesuatu yang membantu kita, yang utama adalah kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Nah, sebelum percaya Yesus, kita menjadi budaknya dosa, tapi setelah kita percaya Yesus, kita menjadi pelayannya Yesus. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa, bisa, tapi kita tidak berbiasakan diri berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, diajak Yesus, mengikut Yesus selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus mengajar mereka. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka
di mana-mana dia pergi. Nggak ada ya sekolah yang seperti itu ya. Kalau sekarang kita sekolah, ya kita dipanggil ke kelas, gurunya datang, kita datang, selesai pelajaran kita pulang. Kamu nggak tahu matematika, gurunya pun nggak peduli. Kamu tak naik kelas, gurunya pun itu tanggung jawab kamu. Kalau Yesus enggak, dia bersama-sama muridnya, dia tahu apa pergumulan muridnya, dan dia membantu murid-muridnya selama 3,5 tahun, siang dan malam, dan mereka ini menjadi sekolah yang paling baik di muka bumi ini. Kalau kamu ditanya sekolah mana yang paling baik, bukan ITB, bukan Harvard, tapi sekolahnya Tuhan Yesus. Gurunya terbaik, dan dia sepenuh waktu mendidik ya, rasul-rasulnya supaya apa? Bisa menjala jiwa manusia. Itu pekerjaan yang paling tinggi ya, paling penting. Kemudian bukan hanya diajar, yang terakhir dia amanatkan. Dia perintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dan kita lihat ya, dalam perjalanan kita mengikuti Yesus tidaklah selalu lancar. Ya, kadang-kadang kita down, dan jangan lupa waktu kita down, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia datang kepada Petrus dan dia memberikan kekuatan pada Petrus sehingga Petrus bisa bangkit kembali ya, dan menerima Roh Kudus, dan dia menjadi penjala manusia yang betul-betul ya di Alkitab. Ya. Dia berkhotbah ada 3.000 orang menerima Yesus. Ya, kita tidak pernah melihat ya peristiwa sesudah itu ya, ada orang berkhotbah 3.000 orang percaya Yesus. Tidak pernah lagi ya, hanya kepada Petrus ya dan kawan-kawannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk teladan dari Tuhan Yesus yang sudah Engkau berikan pada kami di dalam kitab suci. Tolonglah kami ya Bapa untuk belajar dari Tuhan Yesus seperti Petrus dan kawan-kawan belajar dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang mengajak kami untuk menjadi penjala manusia, selalu menyertai kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus juga Allah yang Maha Kuasa dan yang selalu menyertai kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk menjala jiwa dan memberitakan Injil supaya semua orang yang berada di sekitar kami dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Demikianlah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita tutup kebaktian matahari terbenam dengan berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 323. Ku mau menjadi murid Yesus. 323. Ku mau jadi murid Yesus di dalam jantungku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam jantungku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam jantungku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam jantungku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam jantungku. Ku mau hidup lebih suci untuk-Mu. Di dalam jantungku, ku mau hidup lebih suci untuk-Mu.
Ku mau lebih mirip Yesus di dalam jantungku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku di dalam jantungku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang adalah pencipta kami dan menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam. Kami sekarang menyerahkan hidup kami kembali ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau mengajar kami melalui firman-Mu, agar kami bukan hanya percaya pada Tuhan Yesus, tetapi dapat menjadi penjala-penjala manusia. Ya Bapa, tolonglah kami, supaya kami hidup kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bahkan kami juga mau memberitakan Tuhan Yesus, mengajak orang-orang untuk percaya pada Tuhan Yesus, seperti Petrus dan kawan-kawan telah mengajak orang-orang di zaman mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya dalam minggu, dalam hari perayaan Imlek, kami dapat berkunjung ke rumah dari saudara-saudari kami, dan kami bisa memberitahu mereka tentang Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau menolong kami, baik kami yang masih sekolah, maupun mereka yang sudah bekerja, ataupun yang melayani Engkau sepenuh waktu. Kiranya Engkau menjaga hidup kami, agar kami semakin hari akan semakin seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, dan kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah